Halo semuanya, selamat malam. Malam. Ini senang sekali ya kita bisa kumpul walaupun secara online ya. Nah, welcome to Alpha Omega Church Bible Study with Pastor Esra Sutopo. Tema Bible Study kali ini adalah The Greater Blessing When the Blessing is Not Around. Yaitu berkat saat kita merasa tidak ada berkat. Nah, thank you semua yang sudah join malam hari ini. Nanti pada saat Pastor Esra menyampaikan materi Bible Study, mungkin dari saudara ingin menyampaikan pertanyaan, sangat boleh sekali. Mungkin pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp ke nomor pendaftaran ya, ke Kak Lia. Jadi nanti selama Bible Study berlangsung juga kolom chat tetap kami aktifkan. Namun demi kenyamanan kita bersama, dimohon untuk tidak bertanya di kolom chat, tapi melalui chat melalui WhatsApp. Yaitu. Terus sedikit informasi tentang gereja kami. Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna, dan bersama kita belajar dibangun jadi pribadi yang lebih Alpha Omega Church adalah gereja yang fokus pada pemuritan, baik lewat ibadah, cell group, step of discipleship, dan juga momen pelayanan. Saudara juga bisa ikuti online service Alpha Omega Church baik di YouTube channel Alpha Omega Church ataupun di Light Channel, LIGHT Channel dari First Media. Nah, Alpha Omega Church juga ada di 3 kota di Indonesia, yaitu di Surabaya, Jakarta, dan Palangkaraya. Dan kalau saudara ingin terhubung dengan Alpha Omega Church, mari sama-sama menjadi jembatan bagi orang yang tidak sempurna untuk bisa mengalami cintanya Tuhan dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Untuk informasi saudara yang mau terhubung dan terlibat di Alpha Omega Church, Anda bisa kontak di call center Alpha Omega Church di nomor 0819 4463 6700. Sekali lagi di 0819 4463 6700. Oke, tanpa panjang lebar lagi, please welcome seorang leader yang selalu nyentrik, gaul, dan pastinya hati Tuhan, yaitu Pastor Esra Sutopo. Mari sama-sama kita kasih applause di layar. Halo semuanya. Halo semuanya. Wow. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua. Wow, luar biasa sekali. Ada yang bawa baby, ada yang ngapain aja nih ya, yang lain-lain ya. Ada yang lagi di kamar, ada yang lagi sembunyi, matiin wajahnya, dan cuman kasih foto doang. But welcome everyone. Saya juga sempat dengar dari informasi dari admin yang bertugas. Saya harap semua teman-teman bisa dengar saya dengan jelas. Okay. Saya dengar dari admin yang bertugas, katanya yang ngikutin Bible Study kita ini ada baik dari Alpha Omega Church dan juga dari bukan Alpha Omega Church, dari Indonesia dan juga dari mancanegara yang lain. Kalau nggak salah ada beberapa dari Amerika, betul ya Lia? Saya nggak hafal. Selamat malam buat semuanya yang lagi ada di Indonesia, tapi buat Anda-Anda yang lagi ada di negara lain, good morning buat yang lagi di New York dan di LA, karena New York lagi jam 9 pagi, LA lagi jam 6 pagi. Dan kalau nggak salah ada juga dari 2 daerah tersebut. Dan saya percaya kita semua malam hari ini, saya berdoa kita boleh diinspirasi secara luar biasa. Malam hari ini, kita doa sama-sama ya, sebelum kita melihat pembahasan kita. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan mau bicarakan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu betul-betul berdoa, semoga apa yang Engkau mau bicarakan
boleh tertanam, boleh dimengerti dengan bahasa yang sederhana, sehingga semua kami boleh selesai dari sesi ini, keluar dari ruangan Zoom ini. Kami tahu bahwa Tuhan punya perkara besar buat setiap kehidupan kami. Bicara buat kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara, saya adalah orang yang selalu membutuhkan respons dari Anda, dan saya tahu Anda nggak bisa unmute semua dan kemudian mau ngomong semua ntar bingung, tapi paling nggak kasih respon-respon boleh ya, emoticon ya nanti ya. Oke, malam hari ini kita akan bicara tentang judulnya adalah The Greater Blessing When the Blessing is Not Around. Oke, berkat yang lebih besar ketika berkat yang kita harapkan itu lagi tidak kelihatan. Oke, saudara, nggak jarang kita ini berdoa buat sebuah berkat. Oke, nggak jarang kita berdoa buat sebuah berkat. Saya berikan contoh misalnya nih, ada sebagian dari saudara, mungkin Anda adalah orang yang gini, Anda berharap sebuah mujizat, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, saya nggak tahu, yang single berharap cepat menikah, 2020 aku dapat pacar, dan Tuhan ini sampai bulan Juni belum datang, omong dan tante berharap calon menantu tapi juga nggak kunjung datang, atau apapun itu, kita bisa berdoa buat sebuah berkat atau sebuah mujizat, atau saudara juga bisa jadi orang yang Anda berharap bahwa gini, Esra, aku seharusnya nggak berharap berkat yang muluk-muluk, nggak berharap berkat yang tinggi-tinggi, aku cuma berharap berkat yang seperti standarnya orang. Contoh, dalam pekerjaanku aku berharap aku bisa beli mobil, oke? Atau mungkin beli motor, atau mungkin punya rumah. Bukan sesuatu yang ekstravagan, sesuatu yang terlalu besar, sesuatu yang fancy istilahnya. Tapi aku cuma minta sesuatu yang kelihatannya simpel aja gitu loh. Tapi kenapa kok juga nggak ada? Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, nggak bisa dipungkiri bahwa setiap kita bisa kepingin sebuah berkat, dan pertanyaannya adalah gini, saudara. Ketika berkat yang kita harapkan itu tidak terjadi, nggak jarang kita nih sebagai orang, seringkali terus kita berpikir bahwa gini, wah, kayak seolah-olah tuh Tuhan itu nggak ngapa-ngapain. Rasanya seolah-olah Tuhan itu kayak nggak ngerjain sesuatu. Seolah-olah Tuhan itu nggak punya kuasa. Tapi tahukah saudara, saya kepingin saudara lihat bersama-sama dari awal sampai akhir ini bahwa gini, ada berkat yang lebih besar ketika berkat yang Anda harapkan itu seolah-olah tidak sedang terjadi. Nah, kita lihat sama-sama di Alkitab ada sebuah cerita seorang tokoh Alkitab yang dia ngalamin situasi yang seolah-olah berkat itu nggak ada buat dia. Nah, tapi ternyata ada berkat yang lebih besar buat dia yang Tuhan sedang kerjakan. Nama orang itu adalah Yusuf. Oke. Nah, kita tahu Yusuf itu adalah lahir di antara saudara-saudara yang sangat banyak sekali. Dan Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasih oleh papanya secara luar biasa. Dan karena dia sangat dicintai oleh papanya, Yusuf ini dikasih jubah yang mahal sama papanya. Nah, tapi di tengah-tengah semua istilahnya ya, saudara, berkat yang dia terima, disukain oleh papanya, dan dia punya jubah yang keren sekali, di tengah jalan, dia ngalamin sebuah kesusahan yang sangat tidak enak. Yang saya ingin ajak kita lihat bersama-sama. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dilemparkan ke sumur, dan saya percaya ini adalah momen yang sangat tidak enak sekali. Ya, Yusuf diceritakan dia bukanlah orang yang istilahnya itu hidup ngawur, sembarangan, sehingga saudaranya benci sama dia. Tapi justru dia dibuang oleh saudara-saudaranya karena justru dia dapat mimpi dari Tuhan. Nah, tapi dia dibuang oleh saudara-saudara, ini sesuatu yang nggak enak banget. Dan papanya yang sayang sama dia, itu juga nggak tahu dan nggak bisa nolong dia. Dapatkah Anda bayangkan situasi ini? Papanya nggak bisa tolong dia. Nah, yang lebih parah lagi adalah gini, dia dijual, lalu kemudian dia jadi budak. Dijual dan jadi budak. Dia dijual bukan jadi, hey, ini loh, ada anak orang keren. No. Siapa yang mau dia ambil sebagai menantu? Ini loh, anak kesayangan bokap gue. Gue jual,
ambil dia jadiin manajer di perusahaan lu atau apa. No. Dia dijual, dia jadi budak. Nah, lalu bukan hanya itu aja. Dalam perjalanan kehidupannya yang sudah nggak nyaman seperti ini di tengah jalan, dia difitnah lagi ketika dia masuk di rumah di keluarga Potifar. Ya, dan bukan hanya itu, dia sempat juga dipenjarakan. Nah, list yang saya sebutkan ini tadi, yang kelima adalah dipenjarakan. List ini bukanlah list yang menyenangkan. Saya tahu ini bukanlah list kehidupan seseorang yang diberkati. Dan saya tahu nggak ada yang kita satu pun di antara kita yang berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya aku dibuang sama keluargaku. Aku berdoa supaya kalau aku kesusahan, orang yang paling sayang sama gue nggak bisa tolong aku. No. Nggak ada yang kepingin, Tuhan, aku kepingin aku dijual jadi budak. Tuhan, aku kepingin aku difitnah sama orang. Nggak ada. Tuhan, aku kepingin aku dipenjarakan. Menurut saya, ini bukan doa kebanyakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan di Yusuf, di momen itu, saudara perlu tahu, Yusuf adalah orang yang bukan seperti Anda dan saya sekarang. Yang kita mungkin bisa lihat akhir cerita Yusuf. Tapi Yusuf enggak. Yusuf tidak bisa melihat akhir cerita kehidupannya ketika dia sedang berada di dalam sumur. Ketika dia berada di dalam penjara. Ketika dia jadi budak, dia nggak bisa lihat akhir kehidupannya. Nah, tapi saya ingin ngajak kita lihat bersama-sama. Ternyata, ini saudara, ada berkat yang lebih besar ketika seolah tidak ada berkat yang terjadi di depan mata kita. Saya ulang sekali lagi. Multimedia boleh bantu klik next. Ada berkat, oke, yang lebih besar ketika seolah-olah berkat itu tidak ada di depan mata kita. Nah, tapi saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Bayangkan kalau Yusuf itu nggak pernah dibuang, nggak pernah dijual, nggak pernah dijadikan budak. Mungkin dia cuma jadi anak emas dalam keluarga. Nah, mungkin nggak pernah disuruh-suruh karena dia adalah anak emas. Yang lain disuruh tapi dia nggak pernah disuruh. Lalu kemudian nggak ada spesialnya dari kehidupan Yusuf. Tapi ketika dia dibuang, dijual dan lain sebagainya, Anda mungkin bertanya, Esra, lalu berkatnya di mana? Tahukah saudara, hari ini kita akan melihat secara ringkas yang saya mungkin nggak bisa sebutkan bahwa ini semua berkat yang Yusuf dapat, enggak. Tapi ini mungkin sebagian kecil dari berkat yang lebih besar yang Tuhan kerjakan buat kehidupan Yusuf. Berkatnya adalah apa? Dari ketika jadi orang dibuang. Yang pertama adalah gini, Yusuf dapat berkat kepemimpinan. Leadership blessing. Oke? Leadership blessing. Berkat kepemimpinan. Boleh tirukan saya sama-sama, saya tahu Anda nggak bisa. Kalau Anda ngomong saya nggak dengar, tapi Anda boleh type dimanapun. Leadership blessing atau berkat kepemimpinan. Anda boleh type supaya saya tahu Anda memperhatikan. Oke? Dan kita bisa sama-sama saling encourage teman-teman satu sama lain ya. Leadership blessing. Thank you Adi Kurniawan yang selalu paling responsif. Terima kasih Ruth dan juga teman-teman yang lain yang mulai typing. Oke? Leadership blessing. Elisheba Sutopo, Grace, yes, Lukas, dan juga yes. Oke, apa leadership blessing yang didapat oleh Yusuf? Dia adalah gini, diceritakan dia adalah gini, dari budak biasa bisa menjadi penata terhadap semua kekayaan Potifar. Menurut saya, saudara, ini adalah berkat kepemimpinan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada Yusuf. Istilahnya gini, dari budak dia bisa naik, dapat promosi ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi, sampai saya nggak tahu, mungkin dia adalah the vice president di perusahaan dari keluarga Potifar. Dia adalah, mungkin wakil direktur dari keluarga Potifar. Dan dapatkah saudara bayangkan, kita lihat bersama-sama dalam Kejadian 39, ya, ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara. Seharusnya juga keren juga ya kalau kita seperti gereja zaman dulu ya. Siapa yang sudah mendapatkan ayatnya, silakan unmute dan tolong bacakan buat saya. Mungkin gitu, saudara. Tapi enggak, saya akan bacakan ceritanya buat saudara-saudara semua. Terima kasih buat Pak Suprianto di Palangkaraya yang lagi ketawa. Thank you. Oke. Ayatnya berkata seperti ini. Tuannya melihat
Wow, terjemahannya kok bisa jadi beda ya. Oke, karena saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini terjemahan saya. Tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf. Dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala yang dikerjakan. Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadinya. Lalu ditugaskannya Yusuf mengurus rumah tangganya dan segala miliknya, rumah tangga dan segala miliknya. Sejak saat itu, demi Yusuf, Tuhan memberkati rumah tangga orang Mesir itu dan segala apa yang dimilikinya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala sesuatu yang dimiliki Potifar dipercayakannya kepada Yusuf. Dengan demikian Potifar sama sekali tidak mau tahu tentang urusan rumahnya kecuali hal makanannya. Nah, saudara perhatikan di kisahnya dikatakan tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala hal yang dikerjakan. Anda bisa bayangkan waktu cuma jadi budak dia berhasil. Dia berhasil, semua yang dikerjakan diberkati secara luar biasa. Akhirnya dia naik pangkat. Mungkin dia jadi supervisor, dia jadi manajer, dia jadi general manager. Anda bisa bayangkan, dia jadi lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Karena Tuhan membuat, dikatakan di situ, Tuhan menolong Yusuf. Dan dikatakan, demi Yusuf, Tuhan memberkati rumah tangga orang Mesir itu dan segala apa yang dimilikinya. Jadi istilahnya gini, saudara. Waktu dipegang sama Yusuf, omset dari sekian, naik. Dari sekian, naik lagi. Anda bisa bayangkan, menurut saya, ini adalah sebuah berkat yang Yusuf nggak bayangkan dia bakal dapat berkat ini. Dan berkat ini didapat setelah dia ngelewatin momen ini. Dibuang di sumur. Seolah-olah nggak ada berkat buat dia. Tapi ada ini, saudara. Ada berkat kepemimpinan yang Tuhan sediakan. Yang cuman lebih daripada gini. Tuhan, aku kok di dalam sumur. Tuhan, kok aku nggak bisa makan dengan enak. Tuhan, aku nggak bisa tidur dengan nyaman. You know? Nah, berkat yang kedua adalah gini. Itu tadi berkat yang pertama. Ada leadership blessing yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Yang kedua adalah gini. Dia dapat karunia baru. Yaitu karunia apa? Yaitu adalah karunia ini. Menerjemahkan mimpi. Boleh katakan bersama-sama karunia baru. Boleh sambil ketik sama-sama ya. Karunia baru. Saya berharap saudara semua boleh ngikutin ini. Karunia baru. Bapak Ibu saudara Tuhan, lagi siapa namanya Adi yang pertama lagi ada Gigi, lalu kemudian ada Aubrey, ada Ibu Farida, ada Rizky, wow, ada Ibu Lili Tantra, ada Meti, wow, senang sekali buat semua yang merespon, oke? Ada karunia baru. Nah, dia dapat karunia apa, saudara? Dia dapat karunia menerjemahkan mimpi. Saudara, waktu dia di penjara, di dalam Kejadian pasal 40, yang saya nggak usah bacain buat saudara, tahu-tahu dia ketemu sama ini, orang yang bagian ngatur roti dan minumannya raja. Dan di situ, Yusuf bisa ngartikan mimpinya mereka, karena mereka mimpi, mereka nggak tahu apa artinya. Dan tahukah saudara, dengarkan saya, Yusuf nggak punya karunia mengartikan mimpi sebelumnya. Yes, dia pernah mimpi sebelumnya, tapi dia juga nggak bisa ngartikan mimpinya sendiri. Anda bisa ngikutin saya? So, ini adalah karunia baru yang Tuhan kasih kepada dia. Ini adalah berkat yang baru yang Tuhan kasih kepada dia di tengah-tengah masa, istilahnya masa susahnya dalam kehidupan dia. Nah, hari ini saya kepingin saudara sekali lagi juga ngelihat sama-sama. Ketika saudara ngalamin masa susah, saudara perlu tahu, ada berkat yang lebih besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda, lebih daripada ketika berkat yang Anda harapkan tidak sedang terjadi. Ada berkat yang lebih besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda, lebih daripada sekitar berkat yang Anda harapkan, yang lagi nggak muncul. Ada berkat lebih besar ketika seolah nggak ada berkat. Nah, yang ketiga, ada berkat yang Yusuf dapatkan lagi. Kalau tadi yang pertama, dia dapat berkat kepemimpinan. Yang kedua, dia dapat berkat karunia. Yang ketiga, dia dapat berkat ini, saudara. Dia dapat berkat great promotion. Dia dapat berkat dipromosikan secara hebat. Setelah Kejadian 40, dia ketemu dengan juru roti dan juru minumannya raja. Dia mengartikan mimpi mereka. Tahu-tahu sekarang momennya adalah gini. Rajanya mimpi. Kejadian 41. Rajanya mimpi gini. Ada 4 sapi gemuk dimakan sama 4 sapi kurus. Sampai 4. Gara-gara mata saya ngeliatnya sana sini. Ada 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus.
Lalu kemudian ada 7 gandum gemuk dimakan sama 7 gandum kurus. Dan raja ini bingung, apa artinya mimpi ini? Dan tahu-tahu, ini dari dalam penjara loh, saudara. Saya nggak tahu waktu itu Yusuf punya Instagram apa enggak. Kalau dia bisa ngartikan mimpi juru roti sama juru minuman, mungkin dia tulis di Instagramnya, dia berkata gini, aku penerjemah mimpi. Yang perlu diterjemahkan mimpinya datang kepadaku. Dan terjemahkan mimpi juru roti, posting. Dapat sekian likers. Hashtag, terjemahkan mimpi lo. Oke? Juru minuman, dia ceritain, dia videoin. Terus posting. Hashtag, gua terjemahin mimpi lu. Butuh diterjemahkan mimpinya, kontak saya. Direct message saya. Tapi di momen itu mungkin Instagram nggak ada, saudara. Dan tapi tahu-tahu ketika raja ini perlu, tahu-tahu dia bisa ngadep ke raja. Raja dengar, bukankah ini sebuah promosi yang baik? Dan tahukah saudara bisa promote, itu seringkali apalagi sampai ke telinga raja, itu seringkali dibutuhkan biaya yang gede banget loh. Betul nggak? Orang mau maju, proyek pemerintah, butuh koneksi. Dan koneksi itu nggak pernah murah. Seringkali koneksi mahal. Dan bukan hanya itu, ketika dia ketemu dengan raja, dia ngobrol, karunia-Nya bersama dengan dia, berkat yang Tuhan berikan itu bersama dengan dia, dia mengartikan mimpi raja, dan ini yang terjadi. Tahu-tahu, ini saudara, dari rakyat jelata, dari orang asing, dari tahanan, dia bisa dipercaya sampai jadi orang nomor 2 di Mesir. Kita dengar ceritanya mungkin terlalu sering buat sebagian saudara yang udah lama. Tapi waktu saya dengerin ini, sorry saudara ya, dari rakyat jelata sampai bisa jadi wakil presiden, menurut saya itu biaya yang sangat besar sekali. Setuju nggak? Coba, dari cuma jadi RW, jangan ngomong rakyat jelata, dari RW atau jadi RT, bisa jadi wakil presiden. Sorry saya tanya sama saudara ya, duit berapa saudara? Sedangkan orang yang lain, dari wali kota, mau jadi wakil presiden, itu duitnya banyak sekali. Pertanyaan saya adalah gini, berapa duit yang dibayar oleh Yusuf? Tapi Tuhan yang kasih great promotion buat dia. Bukankah ini berkat yang lebih besar daripada cuman mengeluh, Tuhan, kenapa kok aku lagi ada di sumur? Yang keempat, berkat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf? Yang keempat adalah gini, dia jadi family provider, penyedia buat keluarganya. Penyedia buat keluarganya. Yusuf disertai Tuhan untuk bisa kasih makan buat semua keluarganya. Bisa jadi penyedia buat keluarga besarnya. Nah, dia jadi orang yang membuat keluarganya pindah dari hidup di negara susah, pindah. Sekarang kan hidup di negara yang lagi makmur. Bukan cuma bisa dikasih makan. Oh, ini nggak main-main loh, saudara. Saya kepingin ajak saudara lihat di Kejadian 45. Kita lihat ayatnya sebentar ya. Oke. Ayat 18. Oke. Di situ dia katakan, aku akan memberikan kepada mereka tanah yang paling baik di Mesir. Bukan tanah buangan, tanah leftover, tanah di luar kota. No, tanah yang paling baik di Mesir. Istilahnya kalau di Surabaya, ini di tanah di perumahan yang paling keren, yang paling mahal. Dan mereka akan dapat hidup dengan berkecukupan dari hasil tanah itu. Ayat 20, mereka nggak perlu lagi mikirin barang-barang yang terpaksa mereka tinggalkan. Mereka yang paling, karena yang paling baik di seluruh Mesir akan menjadi milik mereka. Saudara bisa bayangkan, ayat 22, diberikannya juga kepada mereka masing-masing 1 setel pakaian baru, tetapi kepada Benyamin diberikannya 300 perak dan 5 setel pakaian baru. Anda bisa bayangkan, ayat 23, ia mengirimkan kepada ayahnya 10 ekor keledai yang dibebani dengan barang-barang yang terbaik dari Mesir, dan 10 keledai lagi yang dibebani dengan gandum, roti, dan hal-hal yang lain. Anda bisa bayangkan, ini yang Yusuf lakukan. Dia bukan cuma bisa kasih makan. Setelah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama ya. Kalau ada anggota keluarga yang bisa support semua anggota keluarga besar, dia biasanya dianggap yang paling sukses. Betul nggak? Ya Pak ya?
Coba, kalau lagi kumpul keluarga, makan bersama, yang bayarin satu orang atau anggota keluarga itu, wah dia selalu dianggap yang paling sukses. Betul? Dan nggak gampang loh, kasih makan keluarga besar. Kalau makan buat seorang diri, misalnya, kalau makan buat seorang diri, biayanya buat kita makan satu kali makan, misalnya, karena supaya gampang, 100.000. Ya, 100.000. Anda bayangkan, kalau anggota keluarga Anda 15, sekali makan bukan lagi 100.000, betul kan? Kalau anggota keluarga sudah 15, sekali makan langsung berapa? 1.500.000. Nah, apalagi ini bukan cuma masalah makan, saudara. Tapi ini masalah menyediakan tempat tinggal. Saudara, menyediakan lapangan usaha, kasih hadiah. Dan ini bukan usaha yang jelek, yang terbaik. Kasih tanah yang terbaik. Dan saudara, kalau saudara mau tahu berapa anggota keluarga Yusuf, saudara mau tahu berapa anggotanya ini? Kejadian 46 ayat 27 dikatakan jumlah totalnya keluarga mereka ayat 27 dikatakan ada 77 orang, termasuk sama keluarga Yusuf. Tanpa keluarga Yusuf itu 66 orang. Kalau sama keluarga Yusuf jadi 77 orang. Anda bisa bayangkan dari orang yang dibuang ya di sumur, dia bisa jadi provider for the family. Bukankah ini sesuatu berkat yang luar biasa? Bapak Ibu saya kepingin saudara memikirkan ini. Ada berkat lebih besar ketika seolah-olah tidak ada berkat. Hari ini saya kepingin saudara lihat yang kelima. Ada berkat yang Yusuf dapat satu lagi. Yang saya pelajari adalah ini, saudara. Dia punya cerita kehidupan yang hebat. Great story of life. Oke, Anda bayangkan ketika mereka kumpul balik dengan keluarga, Yusuf bisa ceritakan apapun yang dia alami. Dari yang dibuang di sumur, sampai jadi budak. Dari budak jadi vice president atau vice director di perusahaan itu. Wah, aku itu habis jadi budak. Aku naik loh. Jadi supervisor, jadi manager, aku jadi GM, aku jadi wakil direktur. Dia bisa cerita. Dan kamu tahu habis itu aku difitnah. Bukankah itu cerita yang keren? Daripada kamu tahu nggak, aku memang selalu paling disayang sama papa. Aku selalu paling dapat jubah yang paling keren. Bukankah itu cerita yang membosankan, saudara? Tapi cerita yang istilahnya from zero to hero. And it's real story. Nah, Bapak ya, Pastor, oleh karena itu waktu Yusuf kumpul sama keluarganya dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai ayat 5, Yusuf berkata kepada mereka, ini, marilah dekat-dekat. Mereka mendekat. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah berusaha hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia cerita. Dan cerita ini jadi cerita great story. Bapak Ibu, ternyata ada begitu banyak berkat yang Tuhan bisa kasih ke kita ketika seolah-olah berkat itu lagi nggak ada. Ini, ada begitu banyak berkat yang lebih besar yang Tuhan bisa kerjakan ketika seolah-olah berkat itu lagi nggak ada. Ketika seolah-olah lagi di sumur, jadi budaknya orang, lagi di penjara, di negara orang. Ternyata Tuhan punya rencana memberkati lebih besar, jauh, daripada apa yang sedang terjadi di depan kasat mata. Saudara, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Apa situasi saudara hari ini yang Anda sedang pikirkan? Sebagian dari saudara mungkin Anda lagi di fire dari perusahaan saudara. Sebagian dari saudara, omset perusahaan saudara lagi turun banget hari-hari ini. Sebagian dari saudara mungkin ngalamin sakit penyakit. Sebagian dari saudara, keluarga Anda lagi ngalamin perpecahan. Dan saudara merasa seolah kayak nggak ada berkat dalam kehidupanku. Nggak ada campur tangan Tuhan dalam kehidupanku. Saya ingin kasih tahu saudara, ada berkat yang lebih besar ketika seolah-olah nggak ada berkat di depan mata kita. Dan saya berharap dari cerita Yusuf ini kita semua boleh menemukan sesuatu yang baik. Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Lalu pertanyaannya adalah gini, oke Ezra, kalau aku lagi ngadepin season dalam kehidupanku, ketika hidup ini lagi seolah-olah susah, seolah berkat ini lagi nggak ada, apa yang dapat aku lakukan?
Oke, ada 4 hal secara singkat, saya kepingin saudara lihat ini bersama-sama. Yang pertama adalah gini, tetap lakukan hal yang baik di tengah keadaan yang tidak baik. Lakukan hal yang baik di tengah keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu saudara, saya tahu gampang banget buat kita untuk melakukan hal yang tidak baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Benar nggak? Keluargaku berantakan, so gua hancurin sekalian. Bro, sis, terlalu gampang. Dan semua average people will do that. Orang biasa akan ngelakuin kayak gitu. Tapi orang yang disertai Tuhan, jadi orang yang luar biasa akan mencoba melakukan hal yang baik di tengah keadaan yang gak baik. Keluarga aku lagi kacau, bagaimana aku tetap bisa melakukan hal yang baik? Dan itu dibutuhkan kekuatan dari Tuhan. Saya tahu nggak gampang. Dibutuhkan kekuatan dari Tuhan ketika semua lagi shutdown, semua lagi hancur, untuk tetap bisa melakukan yang baik. Yang pertama. Yang kedua adalah gini, selalu minta hikmat Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Mintalah hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Di tengah-tengah situasi yang mungkin lagi pelik, di tengah-tengah situasi yang lagi nggak nyaman, di tengah situasi yang kayak lagi hancur. Selalu minta hikmat Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kenapa saya bilang gini? Karena gini, seringkali ketika kita lagi di tengah-tengah situasi lagi berat, saudara akan tanya sama banyak orang. Anda tanya sama konselor, Anda tanya sama pendeta, Anda tanya sama teman-teman saudara, which is semua baik. Tapi yang saudara perlu tanya adalah tanya sama Tuhan. Apa yang aku harus lakukan di tengah-tengah situasi yang nggak nyaman? Oke. Nah, yang ketiga adalah gini. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Di dalam sumur sekalipun buat Yusuf, Tuhan ada di sana buat dia. Di dalam penjara sekalipun, Tuhan ada di sana buat dia. Ketika dia jadi budak di negara orang, Tuhan ada bersama dengan dia. Hari ini saya kepingin saudara juga bersama-sama. Ketika nggak ada orang yang tahu masalah saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara, dan Tuhan tahu masalah saudara. Ketika saudara mungkin di negara orang, atau saudara di kota orang, ketika keluargamu jauh dari saudara, dan nggak ada yang dengerin saudara, Tuhan ada dekat dengan saudara, dan Anda tidak sendirian. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika kita tahu akan hal ini menguatkan kita banget. Yang keempat, yang terakhir, percayalah ada berkat lebih besar daripada hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Percayalah, ada berkat lebih besar daripada hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Karena gini, saudara, gampang banget buat kita untuk cuman komplain kepada Tuhan, marah terhadap Tuhan, marah terhadap kehidupan, ketika kita melihat situasi yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi kalau kita bisa, saudara, percaya, Tuhan memberkati kok. Dengarkan saya, semua mata boleh saya. Saudara akan mulai menemukan, Tuhan tuh ngerjain apa ya? Tuhan tuh ngerjain apa ya? Tuhan tuh ngerjain apa ya? Bapak ya, Bapak, saya kepingin saudara lihat, situasi apa ya? Seperti seolah-olah seperti sumur buat Yusuf, buat Anda. Situasi seperti apa yang seolah-olah kayak Yusuf di sumur, seperti Yusuf sedang di sumur. Entah itu mungkin keluarga saudara, pekerjaan, kesehatan, pernikahan. Tapi kalau saudara bisa melihat hal-hal ini, ada berkat yang lebih besar daripada apa yang terjadi di depan kasat mata saudara. Saudara akan mulai lihat, oh ya, Tuhan lakuin A, Tuhan lakuin B, Tuhan lakuin C, Tuhan lakuin D. Saudara, saya kepingin menutup sharing ini dengan kesaksian kehidupan saya di masa-masa COVID-19 ini. Mungkin buat saudara bukan kelihatan kayak hal gede. Buat sebagian orang mungkin bukan kayak, wow, kayak dapat hal yang heboh. Tapi ini berkat buat saya secara pribadi. Saudara perlu tahu bahwa memasukin awal tahun 2020 ini, saya punya plan juga untuk kehidupan keluarga saya. Saya nata semua, saya tata dengan baik, saya happy dengan semua yang sudah saya rencanakan.
Tapi waktu COVID-19 ini terjadi, ini kadang kalau ngomong serius nih bahasa yang casual juga bisa lupa gitu saudara ya. Masa pandemi ini terjadi, masa pandemi formal banget gitu saudara ya. Saya semua hal yang saya rencanakan hancur. Saya juga adalah sebagai pria dalam keluarga, saya juga harus mikirkan dong, nata secara keuangan buat keluarga saya. Nah, saya kepingin nih, Tuhan berkati keuangan saya supaya saya bisa tata 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ternyata yang saya pikirkan, yang saya harapkan Tuhan curahkan berkat keuangan di situ, berantakan semua, saudara. Memasukin masa virus corona ini, PSBB, saya cuma bisa pasrah. Baik saya secara keuangan saya pribadi, tidak seperti yang saya rencanakan, demikian juga dengan pekerjaan istri saya. Tidak yang seperti dia rencanakan. Semuanya jadi kacau. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya bisa aja mengeluh, mujizat nggak ada dan lain sebagainya. Tapi saya mau cerita sama saudara, ini kesaksian kehidupan saya. Tahu-tahu di awal virus corona ini, saya punya hobi baru, saudara. Yang menurut saya nggak seharusnya saya mainan. Saya punya hobi baru adalah saya main sepeda motor. Nah, sepeda motor yang saya maini ini adalah sepeda motor besar, dan lucunya lagi, saya ini kalau diajak motoran hari Minggu dan Sabtu, nggak mungkin bisa kan? Karena saya akan ada di Palangkaraya, saya akan ada di Jakarta, saya nggak mungkin bisa. Saya akan khotbah, saya nggak mungkin main motor dari Sabtu atau hari Minggu. Nah, tapi karena ada virus corona ini saya nggak bisa khotbah, akhirnya saya bisa jalan main motor. Nah, saya nggak tahu, waktu saya main motor ini, saya diajak main di sirkuit, di racetrack ya. Nah, saya nggak pernah tahu apa itu main di racetrack. Sampai waktu saya main, ternyata, saya ngelihat, main di sirkuit itu ngabisin banyak hal. Salah satunya adalah yang dihabiskan dengan cepat sekali itu adalah ban. Ban itu cepat sekali habisnya. Saya sampai pikir itu ban itu dimakan tikus apa gimana, saudara ya. Tapi ternyata tidak. Dimakan di aspal di sirkuit. Nah, pendek cerita, waktu ban saya tahu-tahu cepat habis sekali, dan sejak awal saya itu ternyata saya mikir gini, saudara. Kalau orang mau punya hobi, itu kan misalnya gini, kamu harus nata keuangan dengan baik, Anda tata kebutuhan utama, kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga semua, baru kebutuhan hobi. Betul apa enggak? Kalau sampai duit cuma dihabisin buat hobi, sorry saudara, bego banget. Tapi ternyata saudara, yang saya rencanakan seperti ini, duitnya nggak masuk, tapi ternyata Tuhan tuh punya rencana, saya bisa mainan hobi ini, dan maaf Bapak Ibu saudara, hobi ini ternyata mahal sekali. Dan jujur ngomong, saya dengan keuangan saya nggak bisa mencukupin hobi ini. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu bisa buka cara sampai saya bisa mainan ini selama 2,5 bulan, dan hobi saya ini tidak disupport oleh keuangan dari keluarga saya sama sekali. Anda bisa bayangin, saudara. Waktu saya harus beli perlengkapan, baik jaket, sepatu, helm, dan lain sebagainya, itu nggak keluar dari duit keluarga, tapi Tuhan tuh berkati langsung. Ketika saya mau komplain, Tuhan nggak cukupkan keuanganku, Tuhan kok tidak sesuai dengan rencana yang aku rencanakan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana jauh lebih besar untuk memberkati saya dan keluarga saya, lebih daripada yang saya bayangkan. Dapatkah Anda bisa bayangkan? Keuangan keluarga saya yang saya pikir Tuhan bakal kacau, Tuhan bisa cukupkan tidak dengan sistem saya, tapi dengan sistemnya Tuhan. Loh, serius. Sehingga ketika saya mau mainan, saudara, saya nggak pernah memikirkan hal ini. Ketika saya mau mainan, saya mau pergi naik motor, ini doa saya. Ini yang saya katakan. Maaf, saudara. Saya sharing ini bukan mau pamer, bukan apa, bukan. Sekali lagi, bukan karena kuat saya kok. Tahu-tahu ada orang kasih saya helm, dan bukan helm murah, helm yang sangat mahal. Tahu-tahu ada orang kasih saya jaket, tahu-tahu ada orang kasih saya ban, mungkin buat sebagian saudara, alah cuma dapat ban aja, cuma ban doang. No, saudara tahu sakitnya beli ban? Sakit sudah buat saya. Tapi Bapak Ibu saudara, Tuhan bisa lakukan sesuatu yang lebih daripada sistem yang saya pikirkan. Nah Bapak Ibu saudara, dari hal ini saya sampai ketika saya mau pergi, kalau saya mau main motor, ini doa saya. Ketika saya memimpin doa dengan teman-teman, ini yang saya doakan. Tuhan,
terima kasih buat semua fasilitas yang Engkau berikan. Karena apa? Karena saya mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan. Oleh karena itu saya berharap di momen ini, semua saudara-saudara boleh tahu, kalau ada hal-hal yang saudara pikir nggak seperti yang aku rencanakan, jangan patah semangat dulu. Jangan bilang Tuhan nggak baik dulu. Jangan bilang berkat nggak ada. No. Justru Anda perlu tahu, ada berkat lebih besar ketika seolah-olah berkat tidak ada di depan mata saudara. Saya berharap sharing malam hari ini boleh memberkati Anda semua. Dan saya akan berhenti ngobrol sampai di sini, karena saya udah ngomong 36 menit, 24 detik. Oke, dan saya kembalikan kepada Grace, Virgin, yang akan membuka untuk tanya jawab. Oke, kalau saudara punya pertanyaan, atau saudara punya kesaksian, oke, Anda boleh sharing sama kita semua. Oke, Grace, silakan. Thank you. Tolong di-unmute sih, Grace. Kalau enggak, dia ngomong, cuman kelihatan mulutnya doang, nggak ada suaranya. Ketawa, cuman kelihatan mukanya, nggak ada suaranya. Admin! Ya, wow, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan yuk di layar Zoom kita. Nah, thank you, Praise God. Oke. Nah, ini kok ada satu pertanyaan. Baru satu nih, yang lain yang mau tanya masih dibuka loh ya, buruan sebelum nanti waktunya habis terus mau tanya apa bingung itu enggak kejawab lah itu. Nah ini pertanyaannya, mengapa kok Yusuf yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat yang besar untuk menjadi pemimpin Mesir kedua setelah Firaun, padahal anaknya Israel yaitu Yakub, Israel, kan banyak. Ada Ruben, Simon, Lewi, Yehuda. Kok Yusuf yang dipilih, kenapa ya? Oke. Terima kasih. Saya boleh menyampaikan sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Tolong kalau tanya jangan susah-susah, nanti saya nggak bisa jawab ya. Oke. Tapi dari ini pertanyaan yang baik. Kenapa kok Yusuf, kok nggak yang lain? Ya karena nggak yang lain. Nah, mungkin gitu. Tapi enggak. Tapi itulah yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Itulah yang disebut dengan kedaulatan Tuhan, bisa pilih siapapun. Saya juga nggak bisa berkata karena Yusuf adalah orang yang punya karakter yang baik. I don't think so. Karena kita nggak tahu karakter Yusuf seperti apa yang secara detail, tapi itu adalah karena kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa pilih siapapun yang dia mau pilih. Nah, malam hari ini saya juga berharap dari pertanyaan ini, saudara juga bisa berkata Tuhan kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai untuk hal-hal yang baik, pakailah diriku. Kalau Yusuf nggak minta aja Tuhan mau pakai, saudara boleh ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai untuk hal-hal yang baik, pakailah diriku. Pakailah diriku untuk melakukan hal-hal yang baik. Anda bisa doa sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa saudara. Oke, itu kira-kira jawabannya. Ya. Yes. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Terus ini ada pertanyaan. Kalau lihat kisahnya Yusuf itu kan dia dimasukin ke sumur, terus difitnah. Nah, apa ya yang membuat Yusuf kan dia nggak tahu nanti ke depan tuh dia akan dapat berkat yang luar biasa. Tapi kok dia tuh begitu sabar. Terus lihat, ternyata nanti rencana Tuhan tuh besar buat hidupnya itu. Sekali lagi, saya juga nggak tahu Yusuf tahu apa enggak loh. Saya nggak tahu Yusuf tahu apa enggak Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Saya nggak tahu. Tapi ini adalah sikap yang perlu kita semua punya ketika kita menjalani hidup ini dalam masa apapun, masa susah ataupun masa senang. Ketahuilah Tuhan itu selalu punya rencana lebih besar daripada rencana yang sedang kita alami. Kayak gitu. Ketahuilah itu. Jadi saya nggak tahu Yusuf tahu apa enggak. Saya nggak pernah tanya sama Yusuf. Saya nggak pernah membangkitkan arwah Yusuf. Saya juga nggak kepingin sih. Atau connect dengan rohnya Yusuf. Yusuf, kenapa kamu waktu itu kamu bisa tetap sabar? I don't think Yusuf akan jawab saya langsung. Kalau Yusuf jawab saya langsung, saya pasti akan kaget juga. Tapi ada sikap hidup yang perlu kita semua pelihara.
Yaitu adalah gini, saudara, Tuhan selalu punya rencana lebih besar daripada situasi kita saat ini. Basically gitu sih. Iya. Wow. Oke. Mungkin Iya. ada pertanyaan lagi. Kok pertanyaannya, Yes. penjelasannya Pastor Esra berarti sudah sangat aplikatif mungkin ya, sampai tidak ada yang tanya lagi. Oh, ada nih. Nah, Oh, ini pertanyaannya, maaf kepencet. Mungkin itu ya, bukan ya? Oke. ini Hai, Gigi. mungkin nggak Tuhan tuh memakai orang yang berkali-kali jatuh di dalam dosa. Maksudnya yang sekarang masih melakukan dosa itu mungkin nggak masih pakai. Yes. Wow, that's a very good question. Saya bersyukur banget buat pertanyaan yang jujur. Dan kalau Anda mau tahu, jawabannya adalah, yang sangat luar biasa jawabannya adalah, yes, mungkin banget. Karena Tuhan itu ternyata tidak pilih orang yang perfect. Sekali lagi, dan ini yang selalu AOC dengungkan. Tuhan nggak pernah pilih orang yang perfect, karena nggak ada orang yang perfect. Tuhan nggak cari orang yang sinless, tanpa dosa, karena nggak ada satupun di antara kita yang nggak berdosa. Semua kita berdosa. Tapi ketika Anda datang selalu kepada Tuhan dan ngomong, Tuhan, aku ini nggak sempurna. Tuhan, aku ini punya banyak keterbatasan. Ampuni aku dan pakailah aku. Tuhan selalu bisa pakai siapapun. Dan bahkan saya ingin katakan kepada saudara bahwa gini, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupannya dipakai oleh Tuhan, bukan karena kehidupannya baik. Siapa Daud? Pezina dan pembunuh, tapi hidupnya bisa dipakai Tuhan. Bapak Ibu sering siapa Rahab? Pelacur yang dipakai oleh Tuhan untuk bawa masuk bangsa orang Israel. Like, ada begitu, dan Tuhan selalu pakai imperfect people, sinners, untuk kemuliaan Tuhan. Siapa Paulus, penulis separuh lebih dari perjanjian baru kita? Siapa? Dia adalah Saulus, penyiksa orang pengikut Kristus. So kalau saudara tanya, apakah Tuhan hanya pakai orang yang baik dan orang yang apakah kalau aku masih berdosa Tuhan nggak bisa pakai hidupku? Sama sekali tidak. Dan thank you buat pertanyaan itu. Dan dengan menjawab ini, saya juga tidak berkata, makinlah berdosa lebih banyak. No, saya juga nggak berkata seperti itu. Tapi ini yang saya ingin katakan, apapun kelemahan saudara, Tuhan bisa pakai saudara secara luar biasa. Dan nggak ada satupun orang yang dipakai Tuhan, itu hidup tanpa kelemahan dan tanpa dosa. Nggak ada satupun. Sampai di zaman ini, bukan cuma di zaman Alkitab, sampai di zaman ini. Sampai di zaman ini. Hari-hari ini pun, saya juga lagi hangout dengan beberapa teman-teman yang keluarganya adalah keluarga yang nama keluarganya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk jadi berkat buat di Indonesia dan mancanegara. Tapi kelemahan mereka nggak bisa dipungkiri, bukan kelemahan yang biasa-biasa, juga kelemahan yang heboh, istilah itu gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, so menjawab pertanyaan Anda, kalau Anda punya dosa, apakah Anda bisa dipakai oleh Tuhan? Tuhan bisa pakai Anda banget. Saya pun bukan orang yang sempurna, saya pun juga bukan orang yang hidup tanpa dosa, saya punya banyak kelemahan, tapi Tuhan masih mau pakai hidup saya bersyukur banget. Oke. Ya. Terus ini Ada lagi? pertanyaan terakhir tuh. Terima kasih. Memang aku juga barusan mau ngomong satu lagi terakhir. Habis gitu kita selesai. Kenapa Tuhan Yesus selalu menambah tingkat kesulitan level pergumulan ke kita? Dan kadang kita merasa nggak yakin bisa melalui atau tidak. Oke. Nah, jadi gini ya. Oke. Tuhan nggak pernah, jangan salah, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tuhan nggak pernah. Yang selalu kasih pencobaan adalah iblis, jangan salah. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Yes, dia mengizinkan. Tapi dia nggak pernah membawa pencobaan dalam kehidupan Anda. Itu bukan cara kerja Tuhan. Jadi bedakan ya, antara Tuhan mengizinkan sama Tuhan membawa. Oke? Nah, Tuhan nggak pernah membawa, tapi dia cuma mengizinkan. Nah, kenapa ada momen-momen kita bisa tahu kenapa, ada momen-momen kita juga nggak tahu kenapa. Contoh, saya kasih contoh. Ayub, tokoh di Alkitab yang di Alkitab disebut kehidupan Ayub itu adalah orang yang saleh. Saleh banget. Keluarganya sangat kaya, sehingga anak-anaknya setiap malam party.
Oke, karena anaknya setiap malam party, Ayu takut kalau anaknya jatuh dalam dosa waktu mereka party, waktu mereka mungkin mabuk dan lain sebagainya. So, setiap pagi dia ingin ngajak anak-anak ini doa. Nah, tapi dalam kondisi kehidupan seperti Ayub pun, iblis bilang, Tuhan, gue kepingin ngetes itu orang anak lu tuh yang namanya Ayub. Iya, duitnya lagi banyak, rumahnya lagi banyak, gedung pencakar langitnya banyak, mungkin gitu. PT-nya ada di mana-mana. Dia bisa cinta sama kamu. Dia nggak lupa sama kamu. Coba kalau nggak ada duitnya. Depositonya habis. Gedung-gedungnya diambil sama orang. Oke? Nggak akan ada, apa namanya? Dia nggak mungkin akan tetap cinta sama Tuhan. Dan ini yang Bapak di sorga waktu itu katakan, loh, kamu boleh lakukan. Tapi jangan cabut nyawanya. Jadi saudara perhatikan, bukan Tuhan yang membawa pencobaan, tapi pencobaan itu selalu datang dari iblis. Tapi Tuhan cuma mengizinkan. Nah, kenapa? Kita nggak pernah tahu. Kadang ini, Tuhan izinkan untuk ini, saudara. Membangkitkan iman kita, supaya kita punya iman lebih kuat. Karena gini, kalau saudara nggak pernah dikasih beban, maka kamu nggak akan jadi orang yang lebih kuat. Betul nggak? Kalau Anda nggak pernah latihan beban, maka Anda nggak akan pernah jadi orang yang lebih kuat. Ya, otot saudara nggak akan kebentuk. Nah, demikian juga kalau saudara nggak pernah ngalamin pergumulan, maka ini saudara, iman saudara nggak akan jadi lebih kuat, mungkin. Atau mungkin gini, untuk membuktikan kepada orang-orang yang lain di sekitar saudara, entah itu keluarga Anda, teman-teman Anda, ataupun bahkan keturunan-keturunan Anda, ini loh, ada kisah kemenangan yang Tuhan kerjakan di kehidupan yang sekarang. So, of course, reason-nya banyak. Anda bisa bayangkan, cerita seperti cerita Yusuf, diperdengarkan kepada siapa? Bukan cuma kepada keluarganya dan teman-temannya di angkatannya, no. Sampai kepada generasi-generasi, sampai ribuan tahun, kita masih dengarkan cerita tentang Yusuf ini. So, I mean, ada begitu banyak sekali alasan kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Seperti yang baru saja istri saya lakukan. Dia memberikan pencobaan, satu pertanyaan lagi katanya, gitu ya. Dan terakhir, kalau memang masih ada. Kalau enggak, kita lewati pencobaan yang satu itu. Oke? Halo Ayu dari Palangkaraya, betul ya? Benar sih? Oke. Oke, go ahead, Chris. Oke. Ya itu pertanyaannya Cek Feli ditanyakan aku. Gimana? Saya nggak tahu karena tadi aku nggak berusaha baca karena nanti aku nggak bisa fokus. Pertanyaannya adalah? Gimana caranya berdoa supaya bisa diberkati sama Tuhan dengan melimpah-limpah? Ya doakan aja. Kalau Tuhan kasih kelimpahan, puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih kelimpahan yang seperti tadi saya bilang, jangan marah sama saya karena saya suaminya dia. Mungkin duitnya kurang, makanya dia melontarkan pertanyaan itu kan, saudara, seperti yang saya tadi bilang. Tapi, I mean, like, we can pray about anything. Kita bisa mendoakan apapun kepada Tuhan. Dan istilahnya gini, jangan marah ketika doanya nggak dijawab. Karena Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar daripada sistem yang kita mau. Oke? Dan Tuhan pasti kok kasih kelimpahan kepada kita cuman dengan caranya Tuhan. Dengan sistemnya Tuhan, bukan dengan sistem kita. So basically kalau bagaimana kita mendoakan supaya Tuhan kasih kita berkat yang berkelimpahan, just pray, doakan aja. Dan Tuhan akan kasih kelimpahan dengan cara dan sistemnya Dia. Wow. Dengan itu berakhirlah pertanyaan kita ya. Oke. Terima kasih Pastor Esra buat sharing dan pembelajaran tentang berkat. Tetap kita percaya berkat akan lebih besar didapatkan walaupun situasinya tidak dalam berkat. Yes, gitulah. Oke. Ya, oke. Kita akan share feedback, link feedback ya di grup Bible Study ini. Nanti kita minta peserta bisa berikan feedback ke kita
AUC supaya ke depan kayak webinar-webinar bisa lebih baik lagi gitu. Terus ini kita mau foto dulu untuk mengabadikan momen yang luar biasa walaupun secara online ya. Mungkin AUC bisa membantu meng-capture. Akhirnya bisa lihat semua wajah Anda yang luar biasa. Masih videonya di-off kan, bisa di-on kan, biar kita tahu wajah-wajah cantiknya. Dan jangan lupa tersenyum. Jangan lupa pakai baju juga ya. Tolongnya nggak pakai baju, tolong berbajuan ya. Sudah. Oke, mungkin sudah ya, sudah semua ya. Mungkin untuk mengakhiri webinar Bible Study hari ini, Pastor Esra bisa menutup dalam doa. Yes, saya kepingin banget berdoa buat teman-teman semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat pesan yang Kau bagikan buat kami semua. Kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua situasi kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang lagi ngalamin pergumulan apapun itu, entah itu situasi di pekerjaan, situasi di keluarga, situasi di kesehatan, di keuangan mereka, mungkin dengan pasangan mereka, dengan anak-anak mereka, dengan apapun yang sedang mereka hadapi. Yang mereka seolah-olah mereka menghadapi kul-desak, mereka seolah-olah berjalan menatap tembok dan nggak bisa menerabas hal itu. Ingatkan kami, ada hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang terjadi di depan mata kami, yang Engkau terus kerjakan. Selama kami masih bernafas, Tuhan kami selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau cuma sejauh udara yang kami hirup. Dan kami yakin dan kami percaya ketika Engkau bersama dengan kami, ada perkara besar bisa terjadi. Meskipun kami belum melihatnya, buat kami tetap punya sikap yang baik. Kasih kami hikmat untuk bersikap dengan baik, sehingga kami terus boleh melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya. God bless. Esra, thank you buat partisipasinya semua. See you dalam webinar bersama AOC lainnya. God bless you. God bless.